rangka mendukung jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halo Oleo, unggul dan go to global, dan membiasakan diri dalam interaksi sosial, maka izinkan kami untuk mendiskusikan terkait pembahasan tentang finansial teknologi di dalam berinvestasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci dengan NIM B1B12337. Saya Suci Ramadhani dengan NIM B1B12338. Saya Firda Putri Alika dengan NIM B1B1234143. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap diskusi. Oke nih teman-teman, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi mengenai fintech. Tapi kali ini kita akan khusus dalam finansial teknologi dan investasi. Jadi saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai finansial teknologi dan investasi. Jadi langsung saja nih untuk ngobrolnya. Pertama saya akan mempertanyakan bagaimana sih perkembangan dari finansial teknologi ini dalam merevolusi merevolusi individu dalam mengolah kekayaannya, khususnya dalam investasi. Mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Oke, baik. Dalam konteks investasi, fintech ini memungkinkan digital pluralism, yaitu merupakan sebuah pendekatan pengelolaan kekayaan berbasis teknologi yang memberikan akses luas kepada investor untuk melakukan diversifikasi portofolio, perencanaan keuangan, dan investasi otomatis melalui platform digital. Nah, peran teknologi di sini tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai enabler yang mengubah perilaku investor dan struktur pasar modal. Jadi untuk contoh penerapan fintech di Indonesia ini ada platform seperti Bibit, Bareksa, dan Ajaib. Oke, saya jelaskan bagaimana perkembangannya. Tapi saya tadi mendengar ada yang membahas masalah real tech dan robo advisory. Mungkin bisa jelaskan nih apa itu real tech, apa itu karakteristiknya, serta apa sih tujuannya? Jadi robo advisory ini sendiri adalah layanan nasihat dan mengelola investasi yang dijalankan oleh algoritma, mulai dari onboardingnya, kemudian penilaian portfolio risiko, bagaimana portofolionya, kemudian bagaimana eksekusinya, referensinya bagaimana, dan juga di bagian pelaporan. Nah, karakteristik dari robo advisory ini yang pertama itu digital first, kemudian berbasis data, biayanya itu rendah, transparan, dan begitu berorientasi pada personalisasi dari pengguna robo advisory. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara keputusan investasi dengan keputusan investasi itu dengan keputusan lainnya ya. Oke, mungkin itu sih tentang bagaimana apa itu robo advisory, apa karakteristiknya, serta apa tujuannya. Sekarang kita pindah nih ke bagian real tech. Apa sih definisinya, apa sih karakteristiknya, serta apa tujuannya? Mungkin bisa jelaskan. Oke, jadi kan tadi digital wealth management tadi saya sudah singgung juga di sebelumnya. Jadi digital wealth management atau DWM ini merupakan sistem pengelolaan kekayaan yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, terutama itu seperti artificial intelligence atau AI, terus big data, analitik, dan cloud computing yang memberikan layanan keuangan yang efisien, terjangkau, dan personalisasi kepada investor. Selain itu, digital wealth management juga ini tidak hanya menggantikan fungsi manusia yang memberikan nasihat investasi, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang lebih ilmiah, terus berbasis data, dan berskala luas. Jadi untuk karakteristik dari digital wealth management ini, yang pertama tentunya teknologi dan otomatisasi yang menjadikan fondasi utamanya. Nah, kedua itu ada personalisasi berbasis data, kemudian yang ketiga ada ekosistem keuangan digital yang terintegrasi, kemudian ada tata kelola dan regulasi yang adaptif, serta
dampak atau pengaruh terhadap industri dan investor. Oke, sudah dijelasin nih mengenai robo advisory, tentang real tech. Terus tadi sudah dibahas oleh Fiona mengenai robo advisory. Saya ingin mau tahu apa sih keunggulan robo advisory dibandingkan dengan manajer investasi yang tradisional. Mungkin bisa dijelaskan nih Fiona. Oke, jadi keunggulan dari robo advisory ini itu dari efisiensi biaya dan skalanya itu lebih luas. Kemudian dari prosesnya itu secara daring dan sangat cepat. Kemudian dia itu mencakup masyarakat yang tidak hanya yang berpenghasilan tinggi, tapi juga orang-orang yang modalnya kecil gitu. Kemudian ini itu mengurangi hambatan dalam untuk memasuki investasi dan juga menawarkan personalisasi berbasis big data tadi dan algoritma sehingga bisa menyesuaikan dari portofolio pengguna gitu. Oke, itu tadi keunggulannya di robo advisory. Terus kita mungkin saya mendengar dari kedua sisi teman-teman, mungkin bisa jelaskan nih bagaimana teknologi fintech ini khususnya robo advisory ini merubah lanskap di Indonesia maupun di global tentunya. Mungkin bisa jelaskan nih. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi teknologi utamanya di bagian robo advisory ini itu mengubah landscape investasi dari paradigma lama atau tradisional sehingga memudahkan akses untuk terjun ke layanan keuangan gitu, dan yang tadinya hanya orang-orang yang berpenghasilan tinggi, tetapi itu sudah berubah menjadi maksudnya lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di jangkauannya lebih luas ya, jadi tidak hanya di penghasilan yang tinggi, tetapi juga orang yang modal-modal kecil itu bisa ada akses dia. ya, betul sekali. Oke, mungkin bisa dijelaskan sisi globalnya, di sisi lainnya nih. Kalau tadi dijelaskan di awalnya sudah jelaskan kalau di Indonesia ternyata muncul ada reksadana, ada bibit, ajaib dan lain sebagainya. Itu kan perkembangan di Indonesia nih teman-teman terkait dengan robo advisory. Jadi itu saja bincang-bincang kita mengenai fintech dalam investasi khususnya di part 1. Kita akan pindah lagi ke part selanjutnya, itu part 2. Terima kasih.